A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IPS 3 kelompok 1 ingin memperkenalkan diri serta peran kami. Saya Muhammad Hasan Nasrullah sebagai Soekarno. Saya Aliasri Desti sebagai Fatmawati. Saya Muhammad Amir Musa sebagai Muhammad Hatta. Saya Muhammad Abisanda sebagai Ahmad Subarjo. Saya Nur Pratama sebagai Laksamana Maida. Saya Nur Rusna sebagai istri Laksamana Maida. Saya Reja Firansah sebagai pemuda 1 atau Sultan Syakir. Saya Novita sebagai pemuda 2 atau Bung Saleh. Saya Safi Anggraini sebagai pemuda 3. Saya Sama Pranti sebagai pemuda 4 dan pengikut bendera. Saya Nur Hafizah sebagai pemuda 5 dan Tri Putri. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahir, mendengarnya. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahir dan para pemuda berkumpul dan mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya memiliki kabar gembira untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi, tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negara kita karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk mempromosikan kemerdekaan Indo secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Ini waktu yang tepat untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju.
Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dan dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kita yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan golongan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahir, Wikanda, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, apakah Bung Karno ada di dalam? Oh iya, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada apa yang ingin kami bicarakan dengannya? Oh iya, silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencarimu. Ya, siapa? Para pemuda yang ingin berbicara hal penting kepadamu. Baiklah, saya akan. Ya, silakan duduk. Ada yang dibicarakan. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya kami agar Soekarno dan Hatta segera proklamasi kemerdekaan. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Jadi, untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang mengetahui tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan persiapan kemerdekaan Indonesia dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Jadi itulah yang tidak cara berpikir mereka pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Saya tahu, Bu, berarti kita semua telah sepakat. Baiklah, Bung. Kita sepakat. Meskipun berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membentuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana kalau kita ke rumah Rengas Dengklok? Keamanan di sana terjamin.
Iya, bagus. Saya setuju dengan itu. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para golongan tua dengan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta agar mereka bebas dari pengaruh Jepang? Tapi, kemana ya? Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok muda menuju Rengas Dengklok. Omongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1946. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bu. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin proklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih ke laut ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tidak, kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Selamanya kita harus menunggu gaji Jepang itu. Kita harus memproklamasikan sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun untuk berlaku di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara sekalian, kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepadamu. Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Latif, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, mana ikut saya? Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita akan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak datang dua kali, Bung. Tapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini akan bisa dilakukan? Tentu mungkin, asalkan kita berusaha bersama pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang yang tidak menerima proklamasi dan bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Saya akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Tunggu, di mana kacamataku? Oh iya, ini Bung. Pada pukul 5.30 sore, hubungan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalau baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Saya setuju bahwa kemerdekaan Indonesia dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi.
bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan di Indonesia? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Laksamana Merdeka di Jakarta? Dia adalah perwira tinggi militer, jadi keamanan bisa terjaga dan dompetnya juga strategis. Dia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Sudah, kita akan ke sana. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana. Sebentar, saya pagikan dulu. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia untuk esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu silakan masuk. Sebenarnya saya turut bergembira atas kali ini. Silakan menggunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas? Oh, sebentar. Bagaimana? Menurut saya, teks proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI merupakan buah pembuka. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Adakah dan kalian yang pendapat untuk usaha ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin pada saat ini seperti ketika Amerika menandatangani teks proklamasi kemerdekaan? Jangan. Kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua bakat bangsa Indonesia jadi atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya mengusul bagaimana jika yang menandatangani teks naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usulan bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik proklamasi ini, Bung. Baik Bung, apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Titik Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita untuk memproklamasikan bangsa kita. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan untuk memproklamasikan besok yang akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oh ya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa bagaimana kalau itu saja. Tapi ibu hanya memiliki kain yang berwarna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja tidak. Kalau begitu, laksanakan bendera yang sederhana. Tapi baiklah Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau bendera kita kasih nama Sang Saka Merah Putih? Bagaimana Pak? Ya.
kepercayaan yang saya terima. Siap, Bu, akan saya kerjakan. Baiklah, kerjakan. Siap, Bu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Behind the stage. Jadi gini, Bu. Dan kompak. Apa kan? Buka Alia dari atas Alia. Allah. Yo, vlogger, vlogger.